Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Surya Mahendra, NIM 2003100142, kelas PJKR 4D. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang renang gaya dada. Renang gaya dada termasuk salah satu teknik renang yang paling mudah untuk pemula dipelajari. Kalau kita memilih untuk belajar dengan instruktur renang, gaya renang inilah yang umumnya pertama kali diajarkan terlebih dahulu. Alasannya, teknik yang juga disebut dengan renang gaya kata ini memungkinkan kepala perenang tetap berada di atas permukaan air. Ketika baru belajar berenang, kita mungkin belum terbiasa atau merasa takut dan panik untuk menenggelamkan kepala ke dalam air. Renang gaya ini, yang juga disebut dengan renang gaya kata, memungkinkan pemula belajar berenang lebih santai tanpa harus merasa takut tenggelam. Pasalnya, gaya renang lain cenderung mengharuskan kepala Anda untuk keluar dan masuk ke dalam air secara bergantian untuk mengambil napas. Bagi para pemula, berikut cara melakukan teknik renang gaya dada yang bisa kita lakukan. Posisi tubuh dan kepala. Posisi tubuh dan kepala yang benar bertujuan untuk meningkatkan teknik gaya dada secara keseluruhan. Saat berada di dalam air, posisi tubuh harus lurus dengan permukaan air dan kepala menghadap ke depan sejajar dengan tubuh kita. Kemudian jaga posisi bahu, pinggul, dan kaki kita sejajar. Tapi miringkan sedikit tubuh bagian belakang kita untuk menjaga gerakan tendangan kaki tetap berada di dalam air. Selain itu, kita perlu menjaga kondisi bahu dan leher kita serileks mungkin untuk membantu gerakan lengan dan mengurangi ketegangan. Saat melakukan gerakan dengan meluncur ke depan, posisikan kepala sedikit menunduk untuk mencegah hambatan air. 2. Teknik gerakan tangan. Gerakan lengan dalam renang gaya dada cenderung lebih banyak kita lakukan dalam air. Pertama, arahkan kedua lengan lurus ke depan dengan posisi telapak tangan saling bertemu. Kemudian dorong tubuh kita agar meluncur ke depan. Setelah itu ikuti langkah-langkah ini. Dari meluncur dan posisi tubuh lumayan stabil. Gerakan kedua lengan kita membentuk lingkaran keluar tubuh. Membuat gerakan lingkaran terlalu lebar karena sebagian besar gaya dorong berasal dari kaki bukan dari lengan. Setelah membentuk satu lingkaran penuh, satukan kedua telapak tangan kita pada dada bagian atas. Luruskan kembali kedua lengan ke depan dengan kedua telapak tangan berdekatan. Lalu mulai kembali saat gerakan lengan. 3. Teknik gerakan kaki. Berbeda dengan teknik renang gaya bebas atau freestyle, mayoritas gaya dorong agar tubuh meluncur ke depan berasal dari tendangan kaki pada renang gaya dada. Gerakan kaki ini yang kita lakukan saat berenang mirip seperti kaki kata saat berenang. Untuk lebih jelasnya, saya akan menjelaskannya. Saat meluncur dalam posisi kedua, kaki lurus, tekuk kedua lutut ke bawah hingga tumit mengarah ke bokong. Kedua telapak kaki juga mengarah ke permukaan air. Posisikan kedua lutut terbuka sedikit lebih dari pinggul menghadap ke bawah dan berada sedikit di belakang garis pinggul. Kemudian lakukan tendangan menyapu keluar dan ke belakang dalam gerakan melingkar. Jaga kaki kita dalam posisi kuat dan tidak longgar. Satukan kembali kedua kaki dalam posisi lurus ke belakang, sementara lengan juga harus lurus ke depan untuk menghindari hambatan air. 4. Pernapasan. Jika kita sudah mahir berenang dengan gerakan lengan dan kaki, barulah kita bisa mempelajari teknik pernapasan renang gaya dada. Walaupun lebih mudah daripada teknik lainnya, kita juga perlu menguasai teknik pernapasan seperti berikut. Saat kedua tangan berada di depan dada, angkat bahu kita untuk mengeluarkan wajah dari air untuk menarik napas. Angkat kepala kita secara alami dan jangan paksakan untuk menghindari sakit punggung. Jangan juga turunkan pinggul yang dapat menghambat pergerakan. Lanjutkan dengan memasukkan kembali kepala dan membuang napas dalam air ketika kedua lengan dan kaki telah rapat dan lurus kembali seperti semula. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.